Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada pagi menjelang siang ini, yaitu dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan saya juga berharap seluruh siswa-siswi MA Al-Hikmah Plus keterampilan ini selalu dalam keadaan yang bukan hanya sehat jasmani, melainkan juga sehat rohaniahnya. Dan juga saya berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat terhindar dari paparan COVID-19 yang sedang merajalela pada saat ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kode kehormatan pramuka. Nah, jadi kode kehormatan pramuka ini merupakan serangkaian ketentuan dasar atau janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Maksudnya ialah kode kehormatan pramuka ini bisa menjadi panutan kita untuk memperbaiki sifat dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pramuka ya. Selanjutnya ialah prinsip dasar kepramukaan atau PDK. Jadi PDK ini adalah prinsip yang pelaksanaan atau pengalamannya itu dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh kemandirian, kepedulian, dan tanggung jawab juga pastinya. Sesuai dengan norma dalam prinsip kepramukaan. Nah, prinsip PDK ini sendiri itu apa sih? Ada 4 prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya, kita sebagai seorang pramuka itu tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berketuhanan. Maksudnya, kita tidak boleh melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, serta isinya. Jadi, kita sebagai seorang pramuka, kita itu harus memiliki jiwa gotong royong, kita harus memiliki jiwa yang loman, kita harus memiliki jiwa yang saling membantu. Ketika ada orang kesusahan, kita itu harus selalu bisa, selagi kita bisa, kita harus membantunya dengan penuh ikhlas dan penuh tanggung jawab ya. Yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Nah, jadi peduli terhadap diri sendiri ini yang paling utama ya. Sebelum kita membantu sesama manusia, sebelum kita berbuat kebaikan kepada bangsa dan negara, kita juga harus yang pertama itu peduli terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, jadi kode kehormatan pramuka ini akan dijelaskan sebentar lagi ya. Selanjutnya yaitu anggota gerakan pramuka. Jadi, gerakan pramuka ini nantinya juga akan dipilah-pilah sesuai dengan ketentuannya. Maaf ya, karena mungkin kesalahan PPT yang tidak jalan, mungkin bisa dicatat di catatan masing-masing. Jadi, anggota gerakan pramuka yang pertama yaitu anggota biasa. Anggota biasa ini terdiri dari anggota muda, yaitu yang pertama, anggota siaga. Yang anggota siaga ini lebih sering diikuti oleh adik-adik yang usianya kisaran dari 7 tahun sampai 10 tahun. Yang kedua yaitu anggota pramuka penggalang yang diikuti oleh anak-anak dari usia 11 tahun sampai 15 tahun. Yang ketiga, anggota pramuka penegak. Anggota pramuka penegak ini biasanya diikuti oleh seorang yang sudah mengikuti pendidikan di SMA atau MA, SMK juga, yang kisaran usianya itu dari umur 16 tahun sampai 20 tahun. Yang selanjutnya ialah pandega.
Nah, jadi Pandega ini diikuti oleh orang yang sudah berumur 21 tahun sampai 25 tahun. Selanjutnya, yaitu kode kehormatan pramuka siaga. Yang pertama, kode kehormatan untuk pramuka siaga yaitu Dwi Satya. Yang pertama apa sih? Jadi yang pertama, aku berjanji akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Jadi untuk adik-adik yang sudah dalam lingkup pramuka siaga ini harus menepati Dwi Satya. Yang pertama kan harus berjanji akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu tadi, jadi seorang pramuka itu tidak boleh lepas dari kewajiban mereka terhadap Tuhan mereka. Dan di sini juga menjalankan kewajibanku terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seorang pramuka itu juga harus cinta tanah air, memiliki sifat cinta tanah air terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Mengikuti tata krama keluarga. Kita itu sebagai seorang pramuka itu harus memiliki rasa cinta terhadap keluarga, rasa sikap sopan santun terhadap keluarga, begitu maksudnya. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Ini harus ya, ini kalau yang poin kedua ini memang wajib. Tidak boleh kan kalau kita melakukan hal-hal yang jelek, pastinya kita harus melakukan atau berbuat kebaikan, yaitu tadi salah satunya saling gotong royong, saling tolong menolong ya. Yang kedua yaitu Dwi Dharma. Dwi Dharma yang pertama, siaga berbakti kepada ayah dan bundanya. Kalau dalam penggalang, penegak, pandega itu memanggil kakak pembinanya itu dengan sebutan kakak, akan tetapi pada pramuka siaga ini memanggil pembina-pembina mereka itu dengan sebutan ayah dan bunda. Jadi siaga itu harus berbakti terhadap ayah dan bundanya. Yang kedua yaitu siaga berani dan tidak putus asa. Yang selanjutnya yaitu kode kehormatan pramuka, penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa. Oh ya, tadi kan belum saya jelaskan ya. Jadi, anggota dewasa ini termasuk kepada anggota kehormatan. Jadi, anggota kehormatan ini apa sih? Anggota kehormatan ini adalah anggota yang telah dianggap sebagai orang yang berjasa dalam dunia kepramukaan. Dan anggota dewasa ini sudah bisa diikuti oleh seorang pramuka yang sudah melewati rintangan-rintangan di pramuka pandega. Jadi kode kehormatannya yaitu Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Ini sama saja dengan kode kehormatan pada pramuka siaga, akan tetapi ketambahan dengan mengamalkan Pancasila. Jadi dalam poin-poin Pancasila itu memiliki arti-arti kebaikan yang harus dijalankan oleh seorang pramuka, yang harus menjadi panutan oleh seorang pramuka. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menolong sesama hidup. Sebenarnya ini semuanya sama ya, untuk membangun sifat kita agar kita selalu gotong royong dan tolong menolong. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Nah, dasa dharma ini apa sih? Saya ingin kalian semua itu harus sudah siap, harus sudah hafal dengan dasa dharma kita semua ya. Yang pertama yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi siapkanlah prestasi sebanyak-banyaknya. Mulailah dari sekarang. Kalau kalian ingin sukses, gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jadi, pesan saya untuk kali ini yaitu di masa pandemi ini jangan terlalulah sering melakukan kegiatan di luar rumah. Stay at home aja, dan jika memang dalam kondisi yang mendesak yang mengharuskan kalian keluar rumah, selalu taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.